Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencerahan. Apa kabar pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Beragam informasi yang cerdas dan mencerahkan akan kami rangkum selama 30 menit ke depan. Bersama saya Arina Nurrohmah, inilah berita dan analisa akhir pekan selengkapnya untuk Anda. Mengawali berita pertama, pemirsa, Jenderal Muldoko mengapresiasi performa Tentara Nasional Indonesia dalam kondisi yang baik usai melakukan rapat kerja dengan Komisi 1 DPR RI. Usai melakukan rapat kerja tertutup dengan Komisi 1 DPR RI, Panglima TNI Jenderal Muldoko dan jajarannya menemui wartawan untuk menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas mengenai anggaran dan program TNI tahun 2015. Muldoko dalam wawancaranya bersama awak media, dirinya merasa bangga karena TNI dalam performa yang baik dilihat dari saat pengamanan APEC di Bali yang dipuji para kepala negara dan angkatan bersenjata Tiongkok yang belajar ke Indonesia. Keberlangsungan pengamanan pemilu 2014 lalu, di mana TNI mampu mengawal stabilitas dengan baik dan netralitas terjaga. Ya, saya tadi sampaikan bahwa TNI saat ini mencapai performa yang cukup baik ya. Pengamanan APEC di Bali ya, itu semua kepala negara apresiasi ya. Dan angkatan bersenjata China belajar ke Indonesia untuk penyelenggaraan APEC yang dilaksanakan pada 2015 yang lalu. Berikutnya pemilu semuanya berjalan dengan baik, kita bisa mengawal stabilitas dengan baik dan netralitas TNI teruji. Berikutnya penampilan TNI pada HUT TNI semuanya merasa bangga masyarakat Indonesia dan menjadi deterren bagi kekuatan pertahanan kita. Yang terakhir, performa kita di penemuan black box di Air Asia pada kecelakaan Air Asia itu menjadi standar internasional. Tidak ada negara lain yang paling cepat kecuali kita, Indonesia. Semua prestasi dan pencapaian TNI ini dilaporkan ke Komisi 1 DPR RI sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pada rakyat. TNI juga akan membahas anggaran alutsista yang rencananya akan naik. Arina Nurrohmah, Eko Bayurianto memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Lingkaran Survei Indonesia LSI merilis 100 hari pemerintahan Joko Widodo. 53,71% responden menyatakan tidak puas atas kinerja pemerintahan Joko Widodo. Dalam survei Lingkaran Survei Indonesia yang dilaksanakan di 7 provinsi menyimpulkan ada 3 kebijakan Presiden Jokowi yang membuat masyarakat menurun tingkat kepuasannya, yakni kenaikan harga BBM, pencalonan Kapolri, dan KPK. Dari survei tersebut, ada yang menarik dari 7 provinsi ini. Sebanyak 47,48% yang merasakan tidak puas adalah pendukung Jokowi pada saat Pilpres lalu. Perlu diketahui, dalam Pilpres yang lalu Jokowi mendapatkan dukungan 53,15%. Menurut Aji Al-Farabi, peneliti LSI, dengan tingkat kekecewaan para pendukung Jokowi merupakan pengingatan bagi pemerintah bahwa tingkat legitimasi dan kepercayaan semakin menurun jika dalam 6 bulan atau 1 tahun ini tidak ada perbaikan, pemerintahan Jokowi akan sulit bertahan. 3 kebijakan Jokowi yang membuat masyarakat tidak puas seperti menaikkan harga BBM, pencalonan Kapolri, dan konflik Polri dan KPK. Dari 5 bidang yang kita evaluasi, bidang sosial, hukum, politik, dan keamanan, 3 bidang yaitu sosial, ekonomi, hukum, dan politik mendapat rapor merah ya, karena kepuasannya di bawah 50%, sedangkan hanya 2 bidang yaitu bidang sosial dan keamanan yang tingkat kepuasannya di atas 50%. Dan yang ketiga adalah kita melihat banyak harapan yang masih tersisa ya di pemerintahan Jokowi JK. Namun harapan-harapan itu adalah terkait dengan komitmen Pak Jokowi untuk membentuk pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang mengintegratif, dan keputusan-keputusan penting yang harusnya dilakukan atau diambil dengan independen dan tanpa diintervensi oleh pihak lain. Jadi kesan bahwa Jokowi masih dipengaruhi oleh pihak lain dalam membentuk atau membuat keputusan politik itu masih cukup kuat di publik ya. Ini yang harus menjadi PR bagi pemerintahan Jokowi.
Jokowi harus lebih independen dan melepaskan diri dari kekuatan parpol, dan Jokowi harus menjadi panglima di pemerintahannya. Deddy Muxoni memberitakan dari Jakarta. 100 hari Kabinet Kerja Jokowi JK masih berlanjut dengan kebijakan nawacitanya yang diramaikan dengan berbagai polemik bangsa. DPR menilai perlu adanya evaluasi kebijakan Kabinet Kerja Jokowi yang dianggap belum memenuhi persyaratan. 100 hari Kabinet Kerja Jokowi, tantangan, rintangan, serta hal-hal kontroversi mewarnai pemerintahan Jokowi JK. Menurut anggota Komisi 3 DPR RI Bambang Susatyo, polemik yang terjadi pada manajemen pemerintahannya sudah diduga Jokowi belum seperti yang diharapkan oleh publik. Jam terbang Jokowi belum memenuhi kualifikasi untuk mengendalikan bangsa yang begitu besar. Tetapi tentu masih ada waktu banyak untuk memperbaiki polemik yang ada di Indonesia seperti kekisruhan KPK dengan Polri. Sampai saat ini, belum ada sesuatu yang menjadi nilai tambah yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Justru sebaliknya dengan kebijakan pemerintah seperti menaikkan harga BBM, kenaikan LPG, dan tarif listrik yang hanya menambah beban masyarakat. Tantangan yang paling berat bagi Jokowi saat ini juga, yaitu tantangan dari dalam dengan hantaman parpol yang mengelilingi Jokowi. Dan sudah bisa diduga bahwa memang Jokowi belum sebagaimana yang diharapkan oleh publik. Karena memang jam terbangnya belum memenuhi kualifikasi untuk mengendalikan bangsa ini yang begitu besar. Sehingga inilah yang kita hadapi sekarang. Tapi kita perlu berkecil hati, masih ada waktu cukup banyak untuk memperbaiki itu. Kebijakan pemerintahan Jokowi JK perlu adanya evaluasi dari setiap institusi dan menteri-menteri terkait sehingga dapat menyeimbangi kebijakan nawacita pemerintahan Jokowi JK. Rizky Nurul Ilmi, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, genap sudah 100 hari Kabinet Kerja Jokowi setelah dirinya dilantik sejak 2 Oktober 2014 lalu. Nawacita yang menjadi kebijakan pemerintahannya sudah berjalan bersama menteri-menterinya. Tetapi di tengah kekisruhan polemik bangsa, bagaimana tanggapan masyarakat terkait 100 hari Kabinet Kerja Jokowi? Berikut liputannya untuk Anda. Pemerintahan Jokowi JK sudah genap 100 hari. Tentunya sudah banyak kebijakan yang dilakukan untuk mencapai nawacitanya bersama para menteri. Misalnya saja Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujiastuti yang sudah menerapkan moratorium untuk illegal fishing. Selain itu juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan yang menerapkan pelatihan guru untuk kurikulum 2013. Tetapi tantangan dan rintangan juga mewarnai pemerintahan Jokowi JK saat ini. Antara lain, kekisruhan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Kepolisian Republik Indonesia. Juga adanya polemik eksekusi mati yang diterapkan di Indonesia. Masyarakat juga menanggapi hal ini dengan bijaksana. Tentunya ingin pemerintahan Jokowi JK segera menyelesaikan polemik yang terjadi demi kesejahteraan rakyat. Saya melihatnya gini, ini kan masih 100 hari dan dari awal saya lihat Pak Jokowi itu programnya untuk jangka panjang. Kayaknya kalau jangka pendek dia kurang banyak program ya. Jadi hasil dari program Pak Jokowi itu barangkali baru bisa dirasakan paling enggak ya 4 tahun mendatang lah. Jadi untuk 100 hari kami belum bisa menilai baik buruknya karena masih terlalu pendek untuk ukuran pemerintah suatu negara. Ya itu kan gini ya. Kalau bagi Pak Jokowi saya rasa sikapnya sudah ya cukup baik lah. Karena memang KPK itu punya tugas dengan berdasarkan undang-undang ya. Polisi juga punya tugas berdasarkan undang-undang ya. Mereka sama-sama menjalankan undang-undang masing-masing.
Jadi Bapak Presiden istilahnya kalau mencampuri justru nggak betul. Jadi ya kita harapkan mudah-mudahan nanti untuk pertikaian ini bisa cepat selesai dan pemerintah bisa berjalan dengan normal, dengan baik. Cita-cita kita masyarakat makmur sejahtera bisa dicapai. Rizky Nurul Ilmi, Muhammad Surya Saputra memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, kami akan beralih ke berita lainnya setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam berita dan analisa akhir pekan. Pemirsa, selain fokus dalam pembangunan gedung pasca sarjana, Agus Sani selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara juga akan menargetkan ada 10 program studi baru di tahun 2016. Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Samsudin secara simbolis meresmikan Gedung Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau UMSU. Gedung 7 lantai yang berada di atas tanah 6.100 meter persegi ini menjadi bukti bahwa pendidikan Muhammadiyah sudah berada pada tahap kualitas dan kuantitas. Gedung baru ini direncanakan akan digunakan secara penuh untuk pasca sarjana. Sebelumnya, gedung pasca sarjana berada di kampus 2 yang tergabung dengan Fakultas Kedokteran. Dengan adanya kampus baru ini, perguruan tinggi milik Muhammadiyah diharapkan mampu bersaing dengan perguruan tinggi negeri. Pada hari yang berbahagia ini adalah momentum kedua. Hadirin hadirat, saya mendorong UMSU dengan apa yang saya sampaikan tadi itu untuk sudah mulai berorientasi kepada kualitas. Kuantitas, terutama dari sudut jumlah mahasiswanya mungkin sudah cukup besar ya. Sekarang sudah di atas 10.000 ya. Apa? 20.000. Mohon maaf, saya ketinggalan informasi. Memang yang terbesar dari sudut jumlah mahasiswa di kalangan PTM itu adalah Universitas Muhammadiyah Makassar. Kalau tidak salah 36.000. Kemudian baru mungkin UM Malang, UM Surakarta, dan ternyata UMSU ini termasuk juga jajaran yang sudah 20-an tadi itu. Ini jumlah yang tidak sedikit. Nah, pesan saya, Pak Agus Sani dan kawan-kawan, Direktur Pasca Sarjana khususnya, sudah harus mulai berpikir tentang kualitas. Ada gium globalisasi dewasa ini, ungkapan yang populer itu dalam bahasa Inggris berbunyi no longer number counts. Tidak lagi no longer number angka, counts yang berbilang. No longer number counts, tidak lagi angka yang berhitung, tidak lagi angka yang berbilang, tidak lagi jumlah kuantitas kita yang diperhitungkan, tapi quality counts, kualitaslah yang berbilang, kualitaslah yang berhitung dan diperhitungkan. Dan itu Al-Quran ya, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak kelompok minoritas yang dari sudut jumlah dan bilangan kecil tapi dapat mengalahkan kelompok mayoritas, tetapi hanya besar dalam jumlah dan bilangan tapi kecil dalam mutu dan kualitas. Tentu karena kelompok minoritas itu menguasai syarat-syarat dan prasyarat dari kemenangan tadi itu. Muhammadiyah dan umat Islam yang sudah besar ini, saya harapkan tidak hanya berhenti pada kebesaran kuantitatif belaka, tapi harus mulai bergeser kepada kebesaran kualitatif.
UMSU saya minta dirancang baik pada tingkat pasca sarjana ke arah kualitas. Maka harus mencapai keunggulan dalam bidang akademik. Saya tertarik dengan moto UMSU, unggul, cerdas dan terpercaya. Mungkin banyak mahasiswa karena ada keterpercayaan. Seharusnya itu awal. Ada keterpercayaan, ada trust. Banyak calon mahasiswa memilih UMSU. Bagaimana Pak Anton tadi? Namun Din Samsudin juga menghimbau tidak hanya pada sarana saja yang diperhatikan, tapi juga mengajak UMSU untuk terus bekerja keras, mengembangkan prestasi agar lebih maju lagi. Sementara itu, untuk meningkatkan daya saing yang baik, Din Samsudin berharap para lulusan dari perguruan tinggi Muhammadiyah nantinya bisa lebih kreatif dan penuh inovasi. Seperti diketahui, UMSU kini menjadi satu di antara universitas swasta terbesar yang ada di Sumatera Utara. Dengan adanya perkembangan yang sudah dilakukan, maka bisa menjadi ujung tombak pendidikan yang bernuansa Islam dan Muhammadiyah. Tim TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Samsudin meresmikan Gedung Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan pembangunan gedung tersebut diharapkan mampu bersaing dengan perguruan tinggi negeri. Gedung Pasca Sarjana UMSU akhirnya diresmikan. Dengan adanya gedung baru tersebut, berarti sudah ada 4 kampus yang dimiliki UMSU. Dibangunnya gedung baru karena jumlah mahasiswa UMSU telah meningkat menjadi 20.000. Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Samsudin merasa bangga dengan adanya gedung modern yang dilengkapi beberapa fasilitas, diharapkan mampu bersaing dengan perguruan tinggi negeri, serta mampu melahirkan sarjana-sarjana berkualitas. Sedangkan Rektor UMSU Agusani menilai peresmian gedung baru ini sebagai momentum selama perjalanan UMSU untuk mensejajarkan dengan perguruan tinggi yang ada di Sumatera Utara. Sejauh ini UMSU telah melahirkan puluhan ribu alumni yang tersebar di Indonesia dan luar negeri. Guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan sumber daya, UMSU akan mengembangkan proses pendidikan yang nyaman, efektif, serta argumentatif. Untuk lebih meningkatkan kualitas universitas, Agusani berencana akan menambah program studi pada tahun 2016 nanti. Program studi yang semula hanya ada 5 akan ditingkatkan menjadi 10 program studi. Saat ini, UMSU baru menjalankan Magister Ilmu Hukum, Ilmu Komunikasi, Manajemen, Akuntansi, dan Kenotariatan. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan pada saat ini Pasca Sarjana mempunyai 5 program studi. Program studi Ilmu Hukum, Ilmu Komunikasi, Ilmu Manajemen, Notariat, dan Akuntansi. Dalam waktu dekat, sesuai dengan perkembangan gedung yang kita bangun, di bawah dukungan Pertis Wilayah 1, sekarang ini kita sedang merancang untuk membangun gedung untuk membuka program studi S3 Ilmu Hukum, S2 Matematika, dan S2 Elektro Fakultas Teknik. Kami mengharapkan Bapak Koordinator, segala sesuatu berkaitan dengan pembukaan program ini telah kami lakukan dan segera akan kami berikan kepada Dikti pada waktu yang akan datang. Tim TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Samsudin meresmikan Gedung Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dengan pembangunan gedung tersebut diharapkan mampu bersaing dengan perguruan tinggi negeri. Upaya pencarian penumpang yang belum diketemukan terus dilakukan. Meski begitu, jenazah penumpang Air Asia QZ 8501 yang mengalami kecelakaan di Selat Karimata berhasil ditemukan 70 jenazah. Dari total tersebut, 55 telah berhasil diidentifikasi oleh Tim Disaster Victim Identification atau DVI, sementara 15 jenazah saat ini sedang dilakukan identifikasi oleh Tim DVI Polda Jawa Timur. Direktur Eksekutif Tim Disaster Victim Identification, Komisaris Besar Anton Kastilani mengatakan,
selama 32 hari ada 55 penumpang Indonesia AirAsia QZ8501 yang sudah teridentifikasi. Mereka adalah bagian dari 70 korban yang berhasil dievakuasi dari beberapa titik pencarian. Anton mengakui identifikasi korban mulai sulit dilakukan. Petugas DVI sulit mengecek DNA korban karena ada titik dari 16 lokus DNA dalam jasad yang hilang. Oleh karenanya dirinya bersama tim yang lain memanfaatkan ilmu statistik, mudah-mudahan identifikasi bisa diselesaikan dalam minggu ini. Pemeriksaan DNA pun juga semakin sulit, mengingat bahwa pada pemeriksaan DNA itu kita menggunakan 16 lokus. Nah, lokus ini kadang-kadang ada beberapa yang sudah mulai hilang. Namun demikian tidak perlu khawatir karena dengan memanfaatkan ilmu statistik kita mudah-mudahan bisa menyelesaikan sisa hutang-hutang yang selama ini seperti sudah dilaporkan bahwa kami tim DVI sudah menerima 70 jenazah, 55 sudah berhasil diidentifikasi. Ini masih ada 15 lagi. Yang satu baru datang kemarin. Hari ini akan dilakukan pemeriksaan secara seutuhnya. Dan selebihnya kita masih mengharapkan hasil pemeriksaan DNA yang saat ini masih dilaksanakan di laboratorium DNA. Dokter polisi ahli DNA ini mengungkapkan pemeriksaan DNA pun sudah semakin sulit. Ini lantaran pada pemeriksaan DNA tim DVI harus menggunakan 16 lokus atau semacam kombinasi angka-angka yang bisa mencirikan orang sehingga berbeda dengan orang lain. Dedi Musoni memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, proses evakuasi korban pesawat AirAsia QZ8501 di perairan Karimata masih terus berlangsung. Namun TNI memutuskan untuk menarik pasukannya. TNI beralasan ada permasalahan kondisi kesehatan prajurit yang melemah. Pasukan TNI telah ditarik dari lokasi jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501. Panglima TNI Jenderal Muldoko menyebutkan penarikan ini karena ada penurunan kemampuan prajurit. Muldoko menuturkan bahwa perlu ada koordinasi antar tim penyelam saat ini. Namun apabila dibutuhkan, maka pasukan penyelam TNI siap kembali ke lokasi. Alasannya, ya, Kabasarnas menyampaikan bahwa TNI sudah bisa meninggalkan tempat. Yang kedua, saya juga telah mempertimbangkan ada beberapa prajurit penyelam kita yang sudah mulai kena dekompresi, ya, sehingga dia harus direhabilitasi lagi kesehatannya, mentalnya untuk masuk ke chamber gitu. Nah, itu ada persyaratan klinisnya seperti itu. Nggak ada apa-apa. Tapi prinsipnya TNI masih tetap menyiapkan diri dengan baik kalau setiap saat diperlukan di lapangan gitu, ya. Muldoko menegaskan bahwa Basarnas memegang penuh kendali operasi pencarian AirAsia. Bantuan tenaga asing pun sudah tidak efektif lagi. Penarikan pasukan TNI dari lokasi juga sudah dengan koordinasi Basarnas. Alfat Amrin, Eko Bayurianto memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, kami akan mengajak Anda ke Garut, Jawa Barat setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam berita dan analisa akhir pekan. Pemirsa, ingin mengoleksi pakaian dan aksesoris dari bahan kulit, maka tidak salah jika Anda mampir ke kota Garut, Jawa Barat. Bukan hanya terkenal dengan makanan khasnya, yaitu dodol Garut saja, tapi kota satu ini juga menjadi penghasil makanan dan pakaian aksesoris kulit domba asli. Seperti apa pakaian dan aksesoris dari bahan kulit domba tersebut? Berikut liputan untuk Anda.